fungsinya itu bisa lebih dari 2 variabel, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau misalnya sudah 3 atau 4, tidak bisa diinterpretasikan secara geometris. Oke. Fungsi 2 peubah. Fungsi 2 peubah. Artinya, saya memetakan kalau fungsi satu peubah fx, saya memetakan x ke suatu nilai di range. Kalau sekarang, ini saya punya himpunan pasangan berurutan x, y. Terus, ini ada nggak ya tanda itu? Nggak ada ya. Dikaitkan ke dalam suatu domain, suatu kodomain atau range f. Ya, sehingga sering dituliskan dengan f, x, y. Nanti kita bahas yang tadi, karton itu ya. Fx, y. Oke, kemudian setelah itu, kalau saya punya fungsi x, fx, ini review. Kalau saya punya fungsi satu peubah, yang kalian punya gambarnya berbentuk apa teman-teman ini? Gambarnya di berapa dimensi? Ayo. Saya punya fungsi fx, saya interpretasikan secara geometris. Ini di bidang apa? Kemarin kalian belajar, kalau fx digambarin, jadinya apa? Apa teman-teman? Kalau fx digambarin, jadinya apa? Kurva bukan? Kurva. Saya tanya dulu, di berapa dimensi? 2 dimensi. 2 dimensi. Secara geometris dapat digambarkan pada bidang 2 dimensi. Ya, yaitu berbentuk kurva. Betul sekali temannya, kurva. Kalau ada yang bilang garis, kira-kira salah atau benar? Apakah selalu garis fx? Tidak. Garis adalah kurva. Tapi kurva belum tentu garis. Jadi mulai saat ini, kalau Anda punya fx secara geometris, dapat digambarkan pada bidang 2 dimensi. Sumbu x, sumbu y. Dapat kurvanya. Oke? Kalau fungsi 2 peubah, mengaitkan antara x, y ke f, kira-kira secara geometris, jadinya gimana? Ada yang tahu? Secara geometris, dapat digambarkan pada apa? 3 dimensi. 3 dimensi. Berbentuk apa? Secara geometri pada 3 dimensi. Berbentuk apa? Bukan kurva lagi nih. Berupa? Bidang. Bidang, oke. Bidang sama dengan Anda menjawab garis. Kenapa? Kalau fx digambarkan di 2 dimensi, berbentuk kurva. Ya, garis adalah kurva. Tapi kurva belum tentu garis. Betul bahwa fungsi 2 peubah kalau digambarkan secara geometris pada bidang 3 dimensi, betul, bisa jadi bidang. Tapi bidang bukan yang general. Apakah selalu mulus kalau bidang itu anggapannya adalah sesuatu yang lurus? Apakah selalu lurus bentuk yang Anda temui? Enggak, Bu. Enggak. Oke, apa kalau gitu? Oh ya, generalnya bidang. Bidang juga betul, tapi bidang tuh kayak garis. Bahwa tidak semua fx berbentuk garis. Ya, karena garis adalah kurva, tapi kurva belum tentu garis. Karena kalau garis itu lurus, kalau kurva bisa meliuk-liuk. Makanya ada sketsa kurva. Nah, kalau 2 peubah, betul. Generalnya dari bidang apa? Siapa yang tahu? Surface. Apa itu? Permukaan. Permukaannya bisa bidang lurus, makanya kenapa temannya ada yang jawab bidang. Ya, tapi kalau yang nggak lurus itu adalah surface. Ya, jadi kalau saya bikin 3 peubah, kalau fungsi 3 peubah, dia berapa dimensi? Pada bidang? Berapa nih? 4. 4. Kalau 5 peubah, 6 dimensi. Tapi kita itu belum, ini yang 4 dimensi aja, kita nggak belajar di kuliah ya, baru belajar di internet. Di internet katanya ada yang 4 dimensi, walaupun saya juga nggak paham-paham banget karena gambarnya bergerak.
ya. Sehingga kita belajar sampai banyak peubah, tapi sudah tidak diinterpretasikan secara geometris lagi. Yang bisa diinterpretasikan secara geometris itu hanya sampai fxy, karena masih bisa digambarkan. Gitu ya. Kalaupun sampai 4 dimensi, kayaknya masih terbatas. Aplikasi komputer yang bisa menggambarkan 4 dimensi kayaknya masih terbatas juga. Jadi so far, sejauh ini komputer hanya bisa sampai 3 dimensi. Gitu ya. Tapi tetap kita belajar semuanya. Nah, ada banyak di fxy. Untuk di kalkulus 1, maka Anda belajar untuk fungsi multivariabel. Multivariabel itu akan dibahas domain, range, kemudian turunan, derivatif. Tapi derivatif yang kita kenal adalah derivatif yang parsial. Nah, ini yang akan saya kenalkan pada Anda di sisa waktu ini. Ini nggak dikenalin, Bu. Sebetulnya ini diperkenalkan, diajarkan, tapi saya sudah punya videonya. Ya, bekas saya pertama kali ngajar online dulu. Jadi yang ini nanti saya share aja, karena yang ini saya rasa cukup mudah. Yang domain sama range tinggal saya kasih link YouTube-nya, ntar kalian nonton, dan ini sangat mudah untuk dipahami. Nah, saya akan lebih memilih yang partial derivatif. Walaupun partial derivatif sebetulnya sudah banyak juga videonya, tapi mungkin saya akan ngajar live. Dibanding saya harus ngajarin yang ini, lebih baik yang ini aja. Karena yang ini memang jauh lebih mudah. Kalian seharusnya bisa belajar sendiri. Partial derivatif. Namanya saja sudah parsial. Kenapa parsial? Karena fungsi kita lebih dari satu. Variabel kita lebih dari satu. Kalau misalnya saya punya fxy, berarti variabelnya ada x dan y. Sehingga kalau kita menurunkan derivatif, ada pertanyaan. Derivatif terhadap siapa, Bu? Oh, derivatifnya bisa terhadap x, bisa terhadap y. Berarti kalau saya ngomongin first derivatif, turunan pertama, itu berarti adalah ada dua. Turunan pertama terhadap x, turunan pertama terhadap y. Kalau saya ngomongin 3 peubah, berarti first derivatifnya ada 3. Turunan terhadap x, terhadap y, dan terhadap z. Kalau turunan kedua, Bu, nanti pelan-pelan. Ya, pelan-pelan kita belajar dari turunan pertama dulu. Ya, jika diketahui f, x, y, ya, maka boleh di-mute dulu, mungkin siapa yang belum di-mute. Maka turunan parsial pertamanya adalah, ya, yang pertama, masalah notasi. Oke. Notasi itu Anda boleh tulis F subscript X sudah tidak ada aksen. Ingat ya. Tidak pakai notasi aksen atau yang kayak gini tuh udah nggak dipakai. Karena bingung, kalau pakai aksen terhadap siapa, terhadap X atau terhadap Y, ya gitu. Oke, saya punya F, turunan parsial, saya kasih keterangan, turunan parsial pertama terhadap X. Itu tulisnya Fx, atau boleh juga yang tadi ini namanya do, teman-teman. Ini tuh do, ya. Nah, ini do. Belajar dari sekarang bikin do sama bikin d itu beda. Kalau df, dx turunan biasa, berarti fungsinya satu peubah. Tapi kalau fungsinya lebih dari satu peubah, kita tidak kenal yang namanya d. Kita kenalnya adalah do. Ya. Sekarang, kalau terhadap y, ini saya copy aja. Ini terhadap y, boleh pakai ini, boleh pakai do terhadap y. Ya. Apa yang terjadi kalau turunan parsial pertama terhadap x? Maka ini y dianggap konstan. Kebalikannya, kalau turunan terhadap y, x-nya dianggap konstan. Ya, gitu. Ya. Nah, coba contoh mulai dari yang sederhana. Oke, contohnya mulai dari
Ya ampun, maaf ya teman-teman. Ini anak saya, ampun, kaget saya. Contoh, sorry. Hampir aja marah ya. Ada aja. Contoh, oke. Saya mau punya fx. Ya. Jadi kalau nggak keburu, contoh yang tadi, yang untuk box, kita pakai untuk minggu depan ya. Karena kalau untuk yang langsung box, nanti kalian pusing. Di sini saya kasih pusing sederhana dulu. Yuk, siapa yang mau sumbang soal? Satu soal ini boleh lebih dari dua orang. Ada yang mau nyumbang soal? Gabungkan antara X sama Y, boleh pakai sin, boleh pakai L, dan seterusnya. Siapa yang mau kasih? Ada yang mau bikin soal? Jangan lupa minggu depan kita kuis pakai Quizizz di jam 7.20. Setelahnya jam 7.30. Ya, sampai jam 8. Silahkan siapa yang mau sumbang soal? FX-nya mau apa? Bebas, sebebas mungkin. Ada yang mau coba? Sumbang? Kemana nih? Saya masih aman kan internetnya? Halo? Masih, Aman, Bu, Bu. aman. Oh masih? Jangan diem aja tuh. Kan ini. Yuk. Siapa mau? Aku X sama Min X. dengan Pakai min. Apa tadi? oh enggak. Sin Y Sini. Oke, lanjut. plus Y sin X Plus Y. sin X. Sin X. Lanjut. Udah? Lanjut? Atau Udah gimana? gitu aja. Oh udah, gini aja. Baiklah, ini penyuka sin. Ya udah saya ganti pakai cos lah ya. Ya boleh, Bu. Biar berwarna sedikit. Oke. Nah, sekarang kita mau cari turunan pertamanya nih. Ya, misalnya F subscript X. Saya pakai subscript atau do F do X ya. Ketika diintegralkan lagi, ampun, ke integral. Ketika mau diturunkan terhadap X, maka Y dianggap konstan. Ya, ketika Y dianggap konstan, kalau Y-nya konstan, berarti cos Y juga konstan. Turunan dari konstanta. Apa teman-teman turunan dari konstanta? 0. 0. 0. Kok yang ini yang diganti? Yang ini ya, 0. Kemudian, sekarang Y sin X. Bentar. Apa-apa, kecilin aja suaranya. Maaf ya. Nah, ini kita punya Y sin X. Y-nya dianggap konstan. Kalau di sini cos-nya dianggap konstan, turunannya 0. Kalau di sini, kalau dianggap konstan, lihat aja sin-nya. Turunan dari sin X apa, teman-teman? Cos. Cos. Jadi Y-nya dibiarkan, sin X-nya diturunkan. Bu, kok nggak 0 sih? Bu, kenapa Y-nya diturunin nggak 0? Coba saya tanya, dulu waktu kalian belajar turunan sama saya, kalau 2 sin X diturunkan jadi apa? 2 sin X diturunkan jadi apa, teman-teman? 2 cos X. 2 cos X. 2-nya hilang nggak? Enggak. Enggak. Karena di sini Y-nya walaupun konstan, dia konstantanya sekaligus sebagai koefisien. Jadi nggak masalah. Ya, aman. Sekarang F, Y. Siapa yang konstan? X. X-nya konstan. Sekarang cos Y. Turunkan terhadap Y. Jadinya apa? Min sin Y. Min sin Y. Sekarang lanjut. Turunkan Y sin X. Sin X-nya dianggap konstan. Berarti yang diturunkan cuma Y-nya aja. Turunan dari Y adalah 1. 1. Jadi, kita punya hasilnya adalah sin X. Dah, ini contoh yang pertama. Kayaknya keburu ngerjain yang soal tadi box. Contoh yang kita pakai soal di box sekarang ya. Oke. Yang di box tadi. Nah, mana ya? Ini ya, kita punya. Nah, ini.
Bentar. Tadi mana kita? Oh, ini ya. Tadi volume kita adalah P, X. Yang ini kalian terima aja dulu ya, nanti saya ajarkan minggu depan. Tapi kita ini bisa menurunkan nih dari sini. Menurunkan terhadap P dan terhadap X. Kalau misalnya nggak mau ribet, mau dikaliin dulu semuanya masuk, boleh ya. Jadi kita punya apa nih? 24X. Kemudian minus, ini ya, saya copy. Ini kuadrat, kemudian ini X pangkat 3. Bisa ngikutin dulu ya ini. Maaf kalau hari ini agak bolak-balik tadi ya, karena tadi kesalahan di awal. Nah, kita punya tadi adalah P minus 2X, L minus 2X dikali X. Terus saya punya fungsi VPX-nya ini. Oke, VPX-nya ini. Ini saya copy dulu. Jadi contoh berikutnya ya. Bu, boleh nanya Bu? Boleh, kenapa? Tadi kan kalau tadi tuh saya coba itu cos Y itu jadi 0 itu gara-gara kalau diturunin jadi min sin Y ya. Ini cos Y diturunkan jadi 0 gara-gara kita menurunkannya secara parsial terhadap X. Kalau terhadap X berarti Y-nya dianggap konstanta. 0. Nah, total konstanta ini kalau diturunkan jadinya 0. Gitu. Cos Y maksudnya jadi kayak cos 0 gitu kan. Kenapa? Maksudnya kayak cos Y-nya kan nanti kan konstan, berarti jadi cos 0 gitu ya? Oh bukan, salah. Apa namanya? Prinsipnya bukan gitu. Jadi kalau Y-nya konstan, berarti cos Y konstan nggak? Cos Y itu fungsi atau konstanta? Konstanta. Konstan. Jadi idenya bukan karena Y-nya konstan terus diturunin jadi 0, jadi cos 0 berapa, bukan. Tapi dibacanya gini, Y-nya konstan, otomatis total ini juga adalah konstan. Oh. Nah, total konstan diturunin jadinya 0. Gitu ya? Oke. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Ini tadi teman. yang Y sin X gimana Bu? Bentar, Y sin X. Yang ini turunkan terhadap Y ya? Ya enggak? Iya, Ya. Sin X-nya dianggap sebagai konstan. konstanta. Kalau dianggap sebagai konstanta, berarti sin X-nya saya tulis ulang aja sin X. Turunan dari Y adalah 1. Iya. Oke. Maaf barusan berisik ya, karena anak saya tiba-tiba harus keluar kamar untuk sekolahnya. Oke. Jadi gini ya, bedakan antara konstanta yang merupakan pure konstanta dan koefisien. Aduh Bu, istilahnya banyak banget. Ini deh ceritanya ya. Kalau ini cos Y, dia dibilang pure konstan. Kenapa? Karena di sana nggak ada embel-embel X-nya. Jadi bukan merupakan koefisien. Kalau saya mungkin ilustrasinya begini ya. Ilustrasi. Misalnya saya punya fx sama dengan 500 min 3x plus 2 cos y. 2 cos x. Di sini 500 itu konstanta. Di sini 3 itu konstanta, tapi sekaligus koefisien buat x. Di sini 2 itu konstanta, tapi sekaligus koefisien buat cos. Itu ya istilah koefisien. Yang ini konstanta. Jadi ketika kalian bikin f aksen x, otomatis kalian 500 konstanta doang, tidak bertugas sebagai koefisien, turunannya adalah 0. Tapi kalau yang min 3x diturunkan, kenapa masih ada min 3-nya? Kenapa 3 tidak sebagai 0? Karena 3-nya di sini sekaligus sebagai koefisien. Itu konsepnya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya Y sin X diturunkan terhadap X, berarti Y-nya konstanta. Tapi Y-nya konstanta di sini sekaligus sebagai koefisien juga. Jadi Y-nya di sini itu sama kayak 2-nya di sini. Jadi ketika diturunkan terhadap X, ya Y cos X, bukan jadi 0. Tapi kalau di sini kenapa cos-nya jadi 0, cos Y-nya? Ya karena dia cos Y-nya berlaku sama seperti 500. 500 nggak ada X-nya. Di sini juga cos-nya nggak ada X-nya sama sekali. Jadi betul-betul pure konstanta, bukan sebagai koefisien. Bisa membedakan?
Bisa? Bisa ya? Oke, saya anggap bisa. Oke, sekarang perhatikan ini. Ya, untuk perlahan membantu yang atas. Bu, Ini, saya boleh tanya gak? oke silahkan. Pas di turunan parsial yang Y-nya itu, Y sin X-nya itu dianggapnya apa, Bu? Yang mana? Yang di Ini. turunan parsial F ya? Kenapa? Yang dianggap Di konstan turunan yang mana? Y-nya. Oh, kebalik. Coba lihat ini apa? Oh, X-nya berarti, Bu. X-nya konstan. Berarti sin X-nya dong konstan. Jadi saya tuliskan ulang di sini sin X. Turunan dari Y adalah 1. 1. Bisa? Kalau yang dia cos Y-nya kan konstan, Bu. Iya. Dia jadi 0. Kalau yang di Nah, bawah, kalau sin X konstan itu nggak jadi oke. Saya ulang ya. Tadi saya bicara 2. Ada konstanta, pure konstanta. Kayaknya kita belum bisa deh ke yang sini ya. Soalnya kalian masih banyak tanya yang sederhana yang dulu. Jadi nggak bisa ke yang complex weight. Oke, saya ulangi ya. Konstanta, ada yang bertugas pure sebagai konstanta. Konstanta itu apa sih artinya? Konstanta itu kayak bilangan gitu loh. Konstanta itu kayak bilangan. Jangan pusing dengan sin, cos, atau len, atau pangkat. Pokoknya bilangan, dianggapnya bilangan. Kemudian koefisien itu, ini min 3x. Itu min 3 sebagai koefisien dari x. 2 cos X, 2 sebagai koefisien. Koefisien itu konstanta juga. Sama kayak Anda ngomong garis adalah kurva. Tapi kurva belum tentu garis. Saya ngomong konstanta itu belum tentu koefisien. Tapi koefisien adalah suatu konstanta. Sekarang saya punya fx. Adalah 500. 500 ini konstanta. Konstanta doang. Ini min 3. Min 3 itu konstanta, tapi sekaligus koefisien. 2 ini konstanta, tapi sekaligus koefisien. Sekarang turunan terhadap X. Ini kalau turunkan jadi apa, teman-teman? 0. Kenapa 0? Saya tanya, kenapa 0? Karena konstan, Pak. Konstanta. Terus saya bilang, 3 itu konstanta bukan? Bukan. Konstanta. Tapi sekaligus koefisien. Konstanta itu apa tadi? Bilangan. Bukan variabel. Ya udah gampangnya selain variabel. Ini variabelnya X, berarti selain variabel X adalah konstanta. Tapi yang min 3 ini sekaligus koefisien. Min 3X diturunkan jadi apa? 3. Min 3. Kenapa 3-nya nggak 0? Saya tanya, kenapa min 3-nya 0? Kan dia konstanta, kenapa nggak 0? Karena dia sekaligus jadi koefisien. Ya, karena 3-nya itu konstanta tapi sekaligus koefisien. Sekarang plus 2 cos X, turunannya jadi apa? Min 2. Min 2 sin X. Kenapa 2-nya nggak hilang? Kenapa 2 nggak jadi 0? Kenapa? 2 nggak jadi 0? Yo? Karena Jawab. jadi koefisiennya si sin X itu. Karena jadi koefisiennya cos X. Karena 2 itu koefisiennya cos X. Kalau koefisien tetap. Sekarang saya tanya lagi. Kalau saya punya fxy sama dengan cos Y plus Y sin X. Untuk F diturunkan terhadap X. Yang konstanta yang mana? Yang Y kan? Ini konstanta. Yang warna merah ini konstanta. Ini Y juga konstanta. Konstanta diturunin terhadap X. Jadinya 0. Karena cos Y ini sifatnya sama dengan yang 500. Sedangkan kalau yang Y, dia merupakan koefisien. Yang biru sifatnya sama kayak si min 3. Kalau Y sin X, sinnya, saya makanya tanya, kalau saya punya 2 sin X, turunannya apa? Terhadap X. Yo? 2 sin X jadi 2 cos X.
Ya, turunan dari 2 sin X adalah 2 cos X. Turunan dari 3 sin X. 3 cos X. 3 cos X. Turunan dari A sin X terhadap sin X. Iya. A cos. A cos X. Berapapun A-nya. Sekarang Y sin X. Turunkan terhadap X. Iya, berarti cos Y cos X. X. Sekarang ada yang menyangkal saya. Kenapa ini cos Y turunkan menjadi 0? Terus, tapi kenapa pada saat FY, kenapa yang ini sin X-nya nggak jadi 0? Sekarang dibalik dong, ini warnanya sudah tidak berlaku. Sekarang saya warnain yang mana? Karena saya turunkan terhadap Y, maka yang konstanta cuma yang sin X ini aja. Nah, gitu. Jadi kalau gitu, turunan cos Y terhadap Y, ini aman, min sin Y. Sekarang ini, kenapa sin X-nya enggak? Sin X macam koefisien juga kan, Bu? Karena Iya, dia koefisien, kan. betul. Jadi sin X-nya itu adalah koefisien buat Y. Sekarang saya tanya dulu ya. Coba, kalau saya punya 2 Y, turunan terhadap Y-nya apa? 2. Kalau saya balik tulisnya, Y dikali 2, turunan terhadap Y-nya apa? Sama. Sama, ya. Kalau kalau saya punya AY, turunkan terhadap Y. A. A. Kalau saya tulisnya YA, turunkan terhadap Y. A. A. Sekarang saya ganti A-nya jadi B. Y dikali B, turunkan terhadap Y. Sama. B. B. Saya balik, sekarang saya kasih yang ekstrim. Fiska, turunkan terhadap Y. Fiska. Fiska. Jadi kalau Y sin X, turunkan terhadap Y. X. Sin X. Bisa pakai ilustrasi begitu? Bisa nggak? Bisa, Bu. Oke. Contoh lagi. Jangan pakai yang box tadi ya. Jadi boxnya nggak jadi. Minggu depan aja yang boxnya ya. Oke. Contoh 2. Siapa yang mau bikin soal? Yuk. Bikin soal aja kok. Siapa yang mau? Jadi nantinya video yang boxnya akan saya cut dulu videonya. Yang boxnya nggak ditampilkan. Yang boxnya kita ulang minggu depan ya. FXY-nya. Siapa yang mau kasih soal? Yuk. Siapa nih yang mau? Tan X kali. Apa-apa? Tan X Tangan. mungkin. Tangan X. Lanjut. Kurangin Y sek kuadrat. Y X kuadrat. X kuadrat Y ya. Saya urutkan sesuai dengan ini. Lanjut. Plus sek kuadrat. Terus apa? Sek kuadrat. Sekan. Ya. Kuadrat apa? X. X. Oke. Nah, udah lagi? Mau lagi? Itu yang sepikiran saya sementara. Oke. Ini mau saya ganti karena jujur saya tidak hafal sekan hasil turunannya apa. Waduh, gimana Bu? Tenang aja. Sekan, sekan dengan cos, tapi pangkatnya min 2. Boleh kan? Boleh dong. Sama aja kan? Iya. Sama aja. Ya. Ini, oke. Nah, gitu. Sama aja. Oke, jadi saya bikin seperti itu. Oke. Yuk. F, turunan pertama terhadap X. Fx sama dengan? Oke. Lihat baik-baik. Siapa yang dianggap konstan? Y. Y. Y konstan. Hati-hati. Y konstan itu Y-nya bisa koefisien loh. Ya. Oke. Y dianggap konstan. Turunan tangan X apa teman-teman? Sekan kuadrat X. Ini. Turunkan terhadap X. Siapa yang tahu? Minus? Benar nggak? Betul. Tidak? Udah. Kenapa?
Karena X kuadrat diturunkan jadi 2X. Oke. Oh, yang Y-nya enggak 0. Karena Y-nya di sini tidak berdiri sendiri. Y-nya sebagai koefisien dari X kuadrat. Makanya ini tetap ada. Ini cos-nya gimana, Bu? Cos pangkat 2 min X. Oke. Kalau sudah hafal turunan sekanan kuadrat, silahkan aja ya. Saya nggak hafal. Jadi, ini pakai chain rule. Bungkus terluarnya adalah pangkat min 2. Jadi ini min 2, ya. Cos pangkat min 3 untuk X. Ya, cos pangkat min 3, pangkatnya pindah ke depan dulu, min 2-nya, cosnya pangkatnya berkurang 1. Sekarang turunan dari cos adalah min sin X. Karena minus, maka di sini jadinya plus. Selesai. Bisa? Kok jawabannya dibeda sama saya? Bukan, jawaban bisa macam-macam ya. Nanti kalau kan ujian pilihan ganda, jangan bilang jawaban kalian gak ada isinya, Bu. Bukan gak ada isinya, kalian aja nggak bisa ngotak-ngatik, kan bisa aja ya. Ini kan bisa diganti jadi tangen X, karena ada sin per cos. Terus diganti dengan secant kuadrat X. Kok bisa, Bu? Pertama, sin dibagi cos, jadinya tangen. Cos pangkat min 2, kan secant pangkat min 2. Secant pangkat 2. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. FY. Apanya yang konstan? X-nya yang konstan. Turunkan terhadap Y. Ini nih, ini konstanta berarti diturunkan jadi apa? Lihat yang ini. Jadi apa ini turunannya? Siapa yang tahu? 0. Yang ini turunannya apa? Apa? Apa turunannya? 1. 1. Tapi ada ininya nih. Jadi apa dong? X kuadrat. Kuadrat. Minus X kuadrat. Ya. Yang ini ada nggak turunan terhadap Y-nya? Nggak ada. Nggak ada. Habis deh total. Saya? Oke. Karena nanggung jamnya, daripada bikin soal baru, saya lanjut ke turunan kedua. Turunan kedua. Turunan kedua ada berapa, Bu? Kalau variabelnya ada XY, berarti ada FXX, ada FXY, ada FYY. FXY itu sama dengan FYX untuk fungsi yang kontinu, ya. Yuk kita lihat. Sama prinsipnya dengan turunan biasa. Jadi turunan kedua itu diambil dari turunan pertama, turunkan 1 kali lagi. Nah, ini paling enak yang mana? Berhubung sama seperti tadi, saya nggak hafal yang secant kuadrat. Jadi ini saya ganti dengan cos pangkat min 2. Ya, maka turunannya adalah, ini turunkan terhadap X, ini kan sama dengan cos pangkat min 2 ya. Cos pangkat min 2 itu saya turunannya ini. Jadi ini saya copy. Ini. Saya copy. Sekarang min 2XY. Turunan min 2XY jadinya apa? Ini merah. Ini hasil yang merah tadi. Langsung saya dapetin dari sini tadi ya. Kemudian ini min 2XY. Turunan min 2XY jadinya apa teman-teman? Min 2 Terhadap X. Kenapa? Min 2Y. Min 2Y. Betul sekali. Terus yang selanjutnya gimana? Yang itu gimana? Coba. Ini pakai U dikali A, betul sekali pakai U kali V. Yuk, U aksennya, misalnya U-nya ini U, ini adalah V. U aksennya jadi apa gitu ya? U aksennya jadinya minus 6 cos, pangkatnya jadi min 4, udah pakai U kali V, terus pakai ini juga, pakai apa namanya? Pakai aturan rantai, ya. Cos pangkat mana sih nulisnya? Cos pangkat berapa tadi? Mana. Minus 4 ya. Minus 4 gitu dari X. Ini ya. Cos pangkat minus 4. Turunan cos adalah min sin X. Jadi otomatis ini adalah plus.
Ini baru U aksen. Dikali V. Dikali sin X. Jadi ini berubah jadi sin kuadrat. Oke. Ini U aksen V. Plus U. Ini U. V aksen. Turunan sin adalah cos. Ini dikalikan cos. Maka pangkatnya berubah jadi min 2. Ya, udah selesai untuk yang ini. Fxx-nya. Udah, mau disederhanain boleh. Kalau pilihan ganda ujiannya berarti kan harus mengotak-atik supaya bentuknya sama seperti di jawaban. Belum tentu jawabannya seperti ini. Misalnya ini tadi, sin per cosnya jadiin tangan, jadikan sekan kuadrat. Terus ini sin dibagi cos bisa jadi tangan kuadrat, sekan kuadrat juga. Yang ini jadi sekan kuadrat. Ya, bisa. Jadi jawabannya bisa macam-macam. Sekarang fxy. Oke, sekarang adalah fxy. Fxy. Ada dua cara. Gimana caranya? Anda boleh melihat fx diturunkan terhadap y, atau boleh melihat fy turunkan terhadap x. Karena untuk fungsi yang kontinu, dia fxy sama dengan fyx. Lebih enak yang mana? Lihat yang atas turunkan terhadap y, atau lihat yang bawah turunkan terhadap x. Sama aja. Coba kita lihat. Kalau melihat yang atas turunkan terhadap y, yang ini 0, yang ini juga 0, yang ini turunkan terhadap y, jadinya apa? Ada yang tahu? Min 2x. Min 2x. Coba cek pakai yang bawah. Yang bawah ini kalau pakai yang bawah berarti fy turunkan terhadap x. Jadinya adalah minus 2x. Sama jawabannya minus 2x. Ya. Selanjutnya lagi. Fy. Turunan parsial terhadap y. Berarti turunan ini turunkan lagi terhadap y. Apa jadinya? 0. 0. 0. Betul sekali 0. Nah, sebetulnya prinsip turunan parsial inilah yang dipakai untuk menyelesaikan box tadi. Ya, jadi si boxnya itu pakai turunan parsial dengan prinsip yang sama seperti derivatif yang pertama, bahwa maksimum dan minimum tercapai pada saat turunannya sama dengan 0, maka ketika kita punya fungsi dua variabel juga sama. First derivatifnya harus 0, tapi kali ini yang 0 nggak cuma, kan karena tadi kalau cuma fungsi satu variabel, f aksen 0 ya. Kalau di fungsi dua variabel bukan f aksen, tapi